Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi menempatkan Indonesia berada pada kondisi darurat. Hal ini dikarenakan kasusnya terus saja terjadi tanpa ada penanganan hukum yang berat. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling menonjol adalah kasus perkosaan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Kondisi ini tentu saja membutuhkan tanggung jawab dan kepedulian dari semua pihak. Karena penanganan masalah kekerasan seksual ini terkait dengan masalah pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan hukuman. Harapannya tentu saja agar tindakan yang serupa dapat dicegah, pelakunya dapat dijerat dengan hukuman yang setimpal, dan para korbannya bisa terpulihkan dari trauma dan beban psikologis yang harus ditanggungnya. Namun faktanya, alih-alih mendapatkan keadilan dan perlindungan, yang terjadi justru sebaliknya. Pelaku bebas melenggang dan si korban bukan hanya tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan, tapi juga harus menerima respon negatif dan tidak empatik yang mengesankan seolah-olah kejahatan seksual yang terjadi dianggap sebagai hal yang bisa dimaklumi, hal yang bisa dipermaklumkan, dan cenderung menyalahkan korban. Seringkali kita mendengar adanya respon terhadap korban seperti ini. Kasus itu terjadi kan karena pakaian dan dandanan si korban yang mengundang nafsu. Atau mungkin ada komentar yang mengatakan bahwa hal itu terjadi karena salahnya perempuan yang berjalan sendirian di tempat yang sepi. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang senada yang secara halus menggiring alam pikiran orang menuju kepada satu permakluman seakan-akan membenarkan si pelaku. Jika cara pandang seperti ini dibiarkan berkembang, lama-lama masyarakat kita akan menganggap bahwa persoalan pelecehan seksual ini merupakan sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang bukan lagi menjadi ancaman. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, ketika komentar itu dilontarkan oleh sesama perempuan, komentar stigmatis yang menempatkan perempuan seolah-olah sebagai sumber fitnah, tentu ini akan menambah rasa sakit dan beban trauma si korban. Pak sudah jatuh, ketimpa durian runtuh, tentu akan lebih sakit. Itulah makanya banyak yang membuat korban dan masyarakat memilih diam, walaupun mengetahui atau mengalami kasus pelecehan seksual. Tindakan kekerasan seksual merupakan sebuah kezaliman yang menistakan kemuliaan manusia, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam menghadapi kezaliman, Islam menuntunkan agar kita memiliki kesanggupan untuk menolong baik kepada si korban maupun kepada pelaku. Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kezaliman. Seorang sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, saya akan menolong korban kezaliman, tapi bagaimana menolong pelakunya? Kemudian Rasulullah menjawab, tahan atau cegah dia dari berbuat zalim, maka itulah cara menolongnya.
Pemirsa yang dirahmati Allah, pesan hadis di atas mengingatkan kepada kita bahwa musuh agama sesungguhnya adalah tindakan, bukan orang. Tindakan buruk dimanapun atau siapapun pelakunya tetaplah buruk dan menjadi musuh agama. Tapi orang yang berbuat zalim mungkin bisa bertaubat dan kemudian berproses menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, ketika kita dihadapkan kepada kasus kezaliman, dalam hal ini adalah kasus pemerkosaan atau kasus pelecehan seksual secara umum, maka kita diminta untuk tidak merasa paling saleh, kemudian menistakan dan menghujat pelaku seolah-olah dia tidak ada sisi baiknya. Apalagi terhadap korban yang jelas-jelas berada pada posisi yang sangat rentan karena trauma dan karena perasaan yang tertekan. Kita seharusnya mampu bersikap empatik dan tidak menyalahkan korban. Mengingat, satu, tak satu pun korban yang menginginkan peristiwa tersebut terjadi. Dan peristiwa itu juga bisa terjadi kepada siapa saja. Kedua, kondisi emosional korban tentu saja sangat tertekan dan sangat rentan. Oleh karena dia akan mudah terpengaruh oleh sebuah pernyataan dari pihak lain. Dan tentu itu akan menambah rasa sakit. Yang ketiga, tidak semua korban pada akhirnya akan mendapat keadilan, sehingga korban akhirnya menderita sendirian. Mereka mendapatkan luka baru karena tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi milik mereka. Jikalau kita juga menyalahkan mereka atas apa yang terjadi, sungguh tidak adil, dan itu juga sebuah kezaliman. Yang keempat, korban dan keluarganya yang dalam kondisi tertekan, sakit, dan trauma itu harus melanjutkan hidupnya. Maka kita perlu mendukungnya. Pemirsa rahimakumullah, hadis di atas juga mengingatkan kita bahwa menghadapi kezaliman juga perlu fokus pada pencegahan. Dalam hal ini Islam menganjurkan agar kita semua atau dua belah pihak untuk melakukan ghaddul basar dan juga khifdul farji atau menjaga kemaluan. Menurut Dr. Amrah Kasim, seorang ahli semiotika Al-Quran, mengatakan bahwa kata basar tidaklah bermakna fisik, melainkan kondisi mental saat memandang sesuatu. Jadi perintah agar ghaddul basar itu bukan semata-mata difahami sebagai menundukkan mata fisik, tetapi mengontrol cara pandang terhadap lawan jenis yang bukan semata-mata sebagai makhluk seksual. Cara pandang yang melihat perempuan hanya sebatas makhluk seksual, itu akan menempatkan posisi perempuan di dalam pikiran itu semata-mata sebagai objek seksual. Dalam kondisi seperti itu tentu menjaga kemaluan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Karena apa? Ya karena dimanapun perempuan berada, pakaian apapun yang dikenakannya dan aktivitas apapun yang dilakukannya akan dikenali atau ditangkap oleh otak sebagai tanda keberadaan seksual. Inilah mengapa perempuan itu masih tetap menjadi korban pelecehan seksual, menjadi korban pemerkosaan walaupun sudah menggunakan pakaian yang menutup aurat, meskipun dia berada di tempat yang aman yang seharusnya dia dilindungi, yaitu di dalam keluarganya sendiri. Di
kantor, atau di dalam kereta, dan di tempat-tempat lain yang mestinya disitulah perempuan mendapat perlindungan dan rasa aman. Islam menuntun kita untuk memandang lawan jenis itu sebagai manusia intelektual dan spiritual, bukan semata-mata makhluk seksual. Karena dengan cara pandang seperti ini, interaksi dengan lawan jenis bisa menjadi arena bersama untuk mengasah intelektualitas dan juga spiritualitas. Pemirsa yang dirahmati Allah, penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Kompleksitas persoalan yang ada di seputar korban butuh penanganan yang serius, yang tidak semua orang memiliki kapasitas atau kompetensi untuk menolongnya. Namun, kita bisa membantunya dengan cara yang paling mungkin dilakukan, yaitu dengan cara satu, menjadi pendengar yang baik. 2, memberi ucapan atau kalimat yang suportif. 3, menghindari kata-kata yang menghakimi. Dan 4, sebisa mungkin mencari dukungan dari pihak lain. Menyalahkan korban bukanlah tindakan yang bijaksana. Kita harus mulai berpikir dan melihat dari berbagai sudut pandang dan melatih empati kita agar terwujud suasana di mana tidak ada diskriminasi lagi dan tekanan terhadap si korban. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.